البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tis'un ba'da arba'ini'ah 491. Masih dalam bab apa itu? Menangis karena Allah, karena takut dan rindu kepada Allah dan yang semacam itu. Wa an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Anak dari apa? Termasuk salah satu dari sahabat yang terbaik. Anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an utiya bi ta'amin wa kana sha'ima. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf, beliau didatangi dengan makanan dan beliau waktu itu puasa. Faqal, maka beliau mengatakan, qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu an wa huwa khairun minni. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu telah terbunuh padahal beliau itu lebih baik daripada saya. Falam yujad lahu ma yukaffanu fih. Maka tidak didapatkan untuk beliau sesuatu yang dipakai untuk mengkafani jasad beliau, illa burdah, kecuali burdah saja, yaitu apa? Seringnya ya burdah, yaitu selimut yang ya selimut burdah, atau apa, baju-baju yang bergaris-garis itu. In ghuttiya biha ra'suhu badat rijlah. Kalau kepalanya ditutup dengan itu, maka tampak kedua kakinya. Wa in ghuttiya rijlah bada ra'suh. Kalau kedua kakinya ditutup dengan kain tadi, maka kepalanya nampak. Summa busita lana minad dunya ma busit. Di riwayat yang lain disebutkan enggak dalam catatan kaki di sini oleh Syekhuna Abu Amr? Enggak disebutkan ya. Baik, di dalam riwayat yang lain ada enggak, di setelahnya enggak ada ya. Dalam riwayat yang lain juga apa? Beliau mengatakan qutila Hamzah wa huwa khairun minni. Hamzah juga terbunuh dan padahal beliau itu lebih baik daripada saya. Baik. Kemudian beliau mengatakan summa busita lana minad dunya ma busit. Kemudian dihamparkanlah, dibentangkanlah untuk kami dunia ini dengan pembentangan yang besar. Au qal u'tina minad dunya ma u'tina. Kami diberi dunia dengan pemberian yang sebesar ini. Wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Kami sungguh khawatir kebaikan-kebaikan kami, yaitu pahala amal-amal kami itu telah disegerakan untuk kami. Tsumma ja'ala yabki. Kemudian mulailah beliau menangis hatta taraka ta'am, sampai-sampai beliau meninggalkan makanan tadi. Rawahul Bukhari. Tayyib. Dijelaskan oleh Ali Al-Qari rahimahullahu taala, dan juga kalau Ali Al-Qari yaitu di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, dan juga dijelaskan oleh Badruddin Al-Aini Qadhi di dalam kitab beliau Umdatul Qari, bahwasanya ini adalah apa? Ketika sedang hendak berbuka puasa, yaitu termasuk dari berbaktinya seorang anak adalah apa? Dia melayani kedua orang tuanya. Apalagi ini adalah apa? Amalan yang sangat berpahala. Selain berbakti pada orang tua, juga apa? Menyediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Walaupun mungkin nafkah dari orang tua, tetapi apa? Yang masak juga ta'awun di dalam apa? Amal soleh tadi. Yang masak, yang menyediakan ini itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala walaupun amalannya adalah sekecil dzarrah. Maka ini walaupun amalannya tampak sederhana, tetapi apa? Dia itu mengandungi sisi pahala yang banyak di samping birrul walidain. Jadi Ibrahim ibnu Abdurrahman termasuk yang melayani apa? Ayahnya, yaitu Abdurrahman bin Auf. Walaupun yang lain mengatakan mungkin pembantunya, tapi apa? Tidak mungkin anak yang berbakti dari kalangan tabi'in besar seperti beliau ini Ibrahim bin Abdurrahman, beliau diam saja, itu nggak mungkin. Sementara para salaf mereka memang rajin beramal. Mereka pasti apa? Berusaha untuk berbakti pada orang tuanya juga. Baik, diberikan kepada beliau makanan. Dan memang salaf mereka sering merahasiakan amalan, maka kadang-kadang memang dibuat pola apa? Mabni lil majhul, lam yusam fa'iluh, pelakunya nggak disebut. Walaupun terkadang itu adalah dirinya sendiri, sahibul qissah. Baik, ketika ayah saya itu sedang puasa, yaitu ketika apa? Hendak berbuka, maka didatangkan kepada beliau makanan. Ternyata beliau tidak memikirkan masalah makanan tadi. Ternyata beliau memikirkan masalah yang lain. Qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Mus'ab bin Umair telah terbunuh.
Disebutkan oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab yang terkenal itu, apa itu, Rahiqul Maktum, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Memang kisah Mus'ab bin Umair ini mengharukan. Beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam dari kalangan apa? Muhajirin. Beliau adalah apa? Orang yang sangat kaya, keluarganya sangat kaya. Tapi ketika beliau memilih untuk mengikuti agama Rasulullah SAW, maka beliau dihajar oleh ibunya. Sampai apa? Jatuh miskin. Sampai kulit yang semula sangat indah itu menjadi apa? Menjadi mengering, menjadi apa? Bersisik. Dan sampai-sampai beliau hanya tinggal memiliki 1 atau 2 baju saja. Itu pun robek-robek dan tidak mampu untuk beli baju lagi. Ini adalah apa? Ujian yang dialami oleh Mus'ab bin Umair, yang disebutkan beliau termasuk orang Arab yang paling handsome, paling tampan. Tapi karena kemiskinannya sampai apa? Sampai tampak berubah fisiknya itu. Kemudian ikut hijrah bersama Rasulullah, dan disebutkan di dalam sumber-sumber tadi, ana sendiri nggak sempat kalau harus periksa sanad satu persatu. Setiap kali Rasulullah lihat Mus'ab bin Umair, maka apa? Rasulullah menangis, terharu lihat apa? Sahabatnya yang ini. Nah, ketika terjadi perang Uhud, maka apa? Mus'ab bin Umair ini beliau dibunuh, kalau nggak salah oleh apa? Dibunuh oleh Ibnu Qami'ah. Kemudian apa? Ibnu Qami'ah ini berteriak mengatakan Muhammad telah terbunuh. Dia salah sangka, dikira Mus'ab bin Umair ini adalah Rasulullah SAW. Baik. Nah, inilah kisah apa? Terbunuhnya Mus'ab bin Umair, yang mana disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya beliau ini lebih baik daripada saya. Baik, dijelaskan oleh siapa tadi? Oleh Badruddin Al-Aini rahimahullah, ini adalah mimbabi tawadu. Ketawaduan Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Ma'ruf di kalangan para fuqaha. Hadis siapa itu? Sa'id bin Zaid. Hadisnya sahih, ma'ruf, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lain-lain. Dan datang dari apa? Jalur yang lain tentang apa? 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Mus'ab bin Umair nggak masuk, walaupun apa? Jelas ahli perang Uhud itu termasuk orang-orang terbaik. Tetapi apa? Memang yang terbaik adalah 10 itu. Tapi apa? Abdurrahman bin Auf mengatakan Mus'ab bin Umair lebih baik daripada saya. Ini kata beliau adalah termasuk dari ketawaduan. Dan memang inilah akhlak apa? Orang-orang salaf. Semakin ditinggikan oleh Allah, justru menganggap saya ini belum apa-apa, orang lain lebih baik dari saya, dan seterusnya. Bukan malah menyombongkan diri. Dan boleh jadi kata beliau adalah apa? Yaitu beliau melihat dari faktor tertentu, yaitu masalah Mus'ab bin Umair lebih memilih kefakiran. Walaupun dia adalah anak orang kaya, tapi karena agama mengharuskan untuk beliau akhirnya jadi diboikot oleh orang tuanya dan miskin, maka beliau memilih nggak apa-apa, saya miskin pun nggak apa-apa. Maka apa? Dari sisi inilah maka Abdurrahman bin Auf menganggap Mus'ab bin Umair lebih baik, karena dia memilih jalan yang susah tadi dengan pilihan sendiri dan seterusnya. Maka dari sini dia lebih baik daripada saya. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Kemudian ternyata beliau tidak mendapatkan, untuk jasad beliau itu tidak didapatkan adanya kafan yang cukup untuk menutupi jasad beliau, kecuali sekedar kain burdah saja. Burdah yang beliau miliki. Karena memang apa? Para fuqaha mengatakan, dan ini adalah bagian dari fikih hadis ini, asal dari kain kafan itu diambil dari harta orang yang mati itu, bukan diambil dari harta anaknya atau orang tuanya atau orang asing dan seterusnya, tapi dari harta dia sendiri. Ini asalnya. Kecuali kalau orang lain ingin sedekah, itu nggak masalah. Tapi asalnya bebannya itu diambil dari harta orang itu sebelum apa? Hartanya dibagi-bagikan untuk apa? Ahli waris. Makanya di sini nggak didapatkan karena memang itulah harta dia. Allahul musta'an. Yang mana sifatnya adalah in ghutiya biha ra'suhu badat rijlah. Kalau kepalanya ditutup dengan burdah tadi, maka kedua kakinya nampak. Wa in ghutiya rijlah bada ra'suh. Kalau kakinya itu ditutup, maka kepalanya nampak. Di sini ada apa? Ada fikih bahwasanya apa? Syariat kafan itu adalah menutup seluruh badan dari atas sampai bawah. Walaupun nanti wajah boleh dibuka ketika diperlukan. Tapi asalnya memang apa? Semuanya itu ditutup, semuanya dibungkus. Bukan, ini kan laki-laki, auratnya kan dari situ sampai situ. Enggak, ini lain. Ini sekarang adalah apa? Adalah kafan untuk jenazah, bukan sekedar menutup aurat saja.
Dan juga dibahas oleh Badruddin Al-Aini rahimahullahu taala di dalam Umdatul Qari bahwasanya ini adalah keadaan darurah. Ketika makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala memasukkan hadis ini dalam bab mengkafani jenazah dengan burdah semata. Maksudnya kata Badruddin Al-Aini adalah apa? Dalam keadaan darurat ketika tidak mendapatkan yang lain, maka boleh dan sah mengkafani dengan apa? Yang seperti ini. Seadanya, memang kainnya adanya itu, maka pakai itu. Tetapi apa? Ini karena darurah dan hikmahnya adalah apa? Bukan hikmah tapi apa? Yaitu tidak wajib untuk kita menunda pengkafanan sampai apa? Sampai harus didatangkan kain dari sana sini. Ketika apa? Ketika keadaan susah. Baik. Yaitu cukup apa yang ada, kemudian apa? Ditambahkan seperti yang disebutkan nanti itu. Baik. Dan ini kata beliau juga dijelaskan dalam Al-Mabsut untuk apa? Mazhab Malikiyah itu. Bahwasanya apa? Kalau keadaannya darurat boleh kita mengkafani sesuai apa adanya, kemudian ditambah dengan yang lain yang selain kain. Kenapa? Karena sebenarnya kelengkapan dari hadis ini adalah apa? Yaitu diutamakan ditutupkan ke wajahnya, ke kepalanya, kemudian kakinya ditutup dengan apa? Idkhir, yaitu apa? Dengan apa itu? Tanaman-tanaman itu, tanaman idkhir. Mungkin daun-daunnya atau ditambah dengan sedikit ranting-rantingnya. Intinya adalah semuanya ditutup, walaupun tidak dengan kain. Tayyib. Kemudian kelengkapan hadisnya adalah beliau juga mengatakan telah terbunuh Hamzah, padahal beliau lebih baik daripada saya. Tayyib. Kata Al-Aini ini juga sama seperti tadi, ini mimbabi tawadhu. Karena apa? Jelas Abdurrahman bin Auf ditansa Rasulullah sebagai 10 yang terbaik. Atau boleh jadi ini dari sudut pandang yang lain, yaitu apa? Dari sudut pandang syahadah. Karena ketinggian derajat orang yang mati syahid, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan beliau lebih baik daripada saya dari sisi apa? Syahadah. Tayyib. Dijelaskan juga oleh ulama yang lain, yaitu Ali Al-Qari, bahwasanya ada kemungkinan yang lain, yaitu apa? Dari sisi memilih kesederhanaan. Kenapa? Karena setelah itu beliau tidak membandingkan antara syahadah atau bukan syahadah, tetapi membandingkan dengan masalah mendapatkan harta dunia atau tidak mendapatkan harta dunia. Maka kemungkinan yang ketiga yang lebih kuat, yaitu apa? Manakala Hamzah itu lebih memilih kesederhanaan. Kemudian makanya di sini disebutkan apa itu? Summa busitolana minad dunya ma busit. Kemudian dibentangkanlah untuk kami dunia ini dengan pembentangan yang kalian tahu. Abdurrahman bin Auf termasuk apa? Orang terkaya di kalangan para sahabat, dari kalangan muhajirin, selain Utsman bin Affan dan selain apa? Az-Zubair bin Al-Awwam. Tayyib. Atau beliau mengatakan u'tina minad dunya ma u'tina. Kami diberi dari dunia ini pemberian yang sebesar ini. Karena apa? Ma'ruf. Tentang apa? Masalah beliau dagang, beliau miskin, kemudian apa? Beliau berniaga, kemudian apa? Beliau jadi mulai dapat harta yang banyak, kemudian menikah dengan wanita Ansor dengan dengan mas kawin berupa emas sebesar 1 biji kurma dan seterusnya itu. Lama-lama semakin kaya, semakin berkembang. Ternyata hal itu tidak menyebabkan beliau menjadi sombong dan angkuh. Bahkan apa? Beliau selalu mengambil pelajaran dari sahabat-sahabat yang telah meninggal itu, menjadi apa? Uswah, sebagai teladan beliau. Maka ketika beliau dikasih makanan, bukan memikirkan oh ini macam kurang cuka atau ini kurang apa, tapi beliau ingat sahabat-sahabat yang belum sempat merasakan hasil perjuangan secara duniawi itu. Tayyib. Qad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana. Sungguh kami khawatir kebaikan kami telah disegerakan untuk kami di dunia. Disebutkan oleh Imam At-Tibi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Kashfu Sarairi As-Sunan, bahwasanya seakan-akan Abdurrahman bin Auf ini mengisyaratkan kepada ayat-ayat yang turun tentang masalah ini, yang mana Allah taala menyatakan adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah mengkritik para penduduk neraka, yang mana kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dalam kehidupan kalian di dunia, dan kalian bernikmat-nikmat dengan dunia itu. Fal yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian dibalasi dengan siksaan yang menghinakan, yaitu apa?
Manakala mereka lebih memilih pahala dunia, memilih kesenangan dunia, kalaupun beramal, amalannya adalah ingin mencari apa? Mencari pujian orang atau mencari bayaran orang, niatnya itu dan syaratnya itu, maka apa? Dia telah mendapatkan itu di dunia dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Dan juga apa? Beliau mendatangkan ayat-ayat yang lain tentang masalah ini. Maka yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihi lahu fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa menginginkan kebaikan di dunia, menginginkan pahala di dunia, maka kami sempurnakan untuk dia pahala dunia tadi dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Kemudian disebutkan ayat yang setelahnya itu. Bahwasanya apa? Mereka adalah orang-orang yang habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Amalan mereka di dunia dan di akhirat itu telah gugur. Baik, maka Abdurrahman bin Auf khawatir bahwasanya ini adalah kebaikan yang disegerakan dan pahala yang dibayar secara kontan dan di akhirat nggak punya apa-apa. Ini adalah apa? Rasa takutnya beliau dan ini yang diinginkan di dalam apa? Penukilan hadis ini. Walaupun apa? Jelas kita yakin Allah Ta'ala telah menyiapkan kebaikan di dunia untuk orang mukmin dan kebaikan yang sempurna di akhirat. Bukanlah pahala yang diberikan di dunia ini menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala di akhirat. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan amal soleh dari kalangan lelaki ataupun perempuan, asalkan dia mukmin, maka pastilah kami akan memberikan dia kehidupan yang bagus di dunia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan mereka pahala yang sempurna, yang lebih baik di akhirat nanti daripada apa yang mereka amalkan. Jadi di dunia dapat, di akhirat juga apa? Dapat yang lebih sempurna. Cuma karena ketinggian ilmu dari Abdurrahman bin Auf, beliau merasa khawatir. Sebagaimana yang lebih tinggi dari beliau itu Umar ibn Khattab. Dikasih tahu oleh apa? Ibnu Abbas ketika beliau sudah menjelang sakaratul maut itu, dikasih tahu, Anda dikabari Rasulullah kabar gembira gini, dijamin ini dan Anda keutamaannya begini-begini. Maka beliau mengatakan, wahai anak dari saudaraku, sungguh aku sudah merasa cukup puas seandainya aku menghadap Allah tidak ada tuntutan apa-apa walaupun aku tidak dapat pahala apa-apa. Karena apa? Besarnya rasa takut. Bukan karena tidak tahu tentang apa pahala, tapi rasa takut itu menyebabkan apa? Mereka sampai memikirkan seperti itu. Sampai Abdullah bin Mubarak mengatakan, seandainya saya tahu di antara ibadah saya selama ini ada satu sujud saja saya diterima, ini saya apa? Saya sudah gembira itu. Padahal apa? Beliau rajin sholat. Bahkan di dalam peperangan yang lain disuruh tidur, beliau sepanjang malam apa? Qiyamul lail terus. Ya, kemudian baru di akhir malam beliau membangunkan orang-orang, kemudian apa? Beliau sholat witir. Seakan-akan apa? Memang itu saja sholat beliau. Padahal sepanjang malam beliau sholat. Itu pun beliau masih berpikir seperti itu. Satu sujud saja diterima, saya sudah syukur itu. Bukan malah membanggakan, oh saya sudah beramal banyak dan seterusnya. Dan juga di dalam ayat yang lain, apa itu? Mangkana yuridul hayatad dunya mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa menginginkan kesenangan yang disegerakan di dunia ini, maka kami segerakan untuk dia di dunia ini, dan kemudian apa? Kami jadikan dia masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan tercela dan terusir. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Tapi barang siapa menginginkan akhirat dan berusaha bekerja mencari akhirat, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya disyukuri. Disyukuri maksudnya apa? Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di, di akhirat pahalanya sempurna, di dunia juga dikasih kebaikan. Jadi tidak akan sia-sia, jangan khawatir. Jangan takut miskin, jangan takut lapar, karena Allah adalah wali kita, jangan khawatir. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Kita habiskan sedikit. Summa ja'ala yabki. Kemudian mulailah beliau menangis. Kenapa menangis? Karena khawatir bahwasanya ini adalah apa? Kebaikan yang disegerakan, kemudian di akhirat kami enggak dapat apa-apa. Hatta tarakat ta'am, sampai beliau meninggalkan makanan tadi. Disebutkan dalam syarahnya yaitu apa? Beliau tidak jadi berbuka. Bukan karena sengaja menyelisih sunnah, tapi apa? Karena sudah terlanjur menangis, akhirnya sibuk dengan tangisannya tadi. Dan ini adalah keadaan orang-orang soleh. Karena memikirkan yang lebih penting, kadang-kadang apa? Lupa masalah ini.
Sebagaimana disebutkan di dalam biografi Imam Ahmad, ketika beliau hendak qiyamul lail, disiapkan air oleh pembantu beliau. Kemudian ketika menjelang, kalau nggak salah menjelang adzan pertama, kalau tidak salah, pembantunya datang lagi, lihat ternyata Imam Ahmad masih di situ dalam keadaan tangan beliau di dalam air tadi. Ditanya, Anda masih di sini? Maka beliau mengatakan, oh iya, tadi saya begitu memasukkan tangan di dalam air, ternyata airnya dingin sekali. Langsung saya ingat tentang Zamharir yang ada dalam neraka itu, yang sangat dingin itu. Saya terus mikir itu sampai baru sekarang saya sadar lagi. Memang orang-orang soleh terkadang seperti itu. Bukan karena niat meninggalkan sunnah-sunnah yang lain, tapi karena didominasi oleh apa yang sedang mereka pikirkan tadi, sesuatu yang baik-baik. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.